secara lengkap hadirin sekalian. Masing-masing buku sirah mempunyai kelemahan dan kelebihan, masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar agama ini agar kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan tidak tersesat. Kemudian kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga agar kita bisa menghindarkan dari hal-hal yang berbau dosa dan maksiat, sehingga kita bisa terhindar dari api neraka. Dan di antara sarana untuk belajar agama ini hadirin sekalian, yaitu dengan kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, yaitu kisah-kisah orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menceritakan kepada kita tentang umat-umat terdahulu, karena kisah ini penting sekali. Tidak hanya umat-umat terdahulu, umat-umat yang akan datang dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata para ulama, al-qasas jundun min juludillah. Kisah itu termasuk bagian dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana orang-orang yang berbuat mungkar tidak bisa membantah bagaimana Allah menceritakan umat-umat terdahulu, dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Adam masuk surga hidup bersama istrinya Hawa, kemudian sampai keluar dan dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ujuk rayu iblis. Di situ kita bisa banyak mengambil pelajaran bahwa ada musuh yang nyata yang kita tidak bisa melihatnya, yaitu iblis berusaha untuk membuat cucu Adam alaihissalam ini seperti kita ini tersesat dari jalan yang benar. Dan iblis menginginkan kita ini sebagai temannya nanti di neraka. Itu Allah ceritakan agar kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersesat hadirin sekalian. Kemudian diceritakan juga bagaimana tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, kaumnya Nabi Nuh. Ibnu Abbas mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyraqul. Sesungguhnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad. Wa hum ala tauhid. Mereka itu semuanya bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada maksiat, ada dosa, tapi tidak sampai ke derajat kufur, syirik, ya. Tetapi kemudian mereka berbuat kufur dan berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena mereka terlalu melampaui batas bersikap dalam menghormati orang-orang yang saleh, melampaui batas. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh, ada 5 ulama pada kaumnya Nabi Nuh mati dalam waktu yang bersamaan dalam 1 bulan. Ya, Wadda wa Suwa'a wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Kemudian kaumnya mereka itu takut sekali kehilangan ajarannya, sehingga mereka itu dibisiki oleh syaitan buat lukisan yang berbentuk wajah-wajah mereka. Kemudian lukisan-lukisan itu dipajang di rumah setiap pertemuan mereka, di tempat mereka berkumpul, belum masih disembah. Sampai datang generasi berikutnya, mereka membuat patung, dirubahkan wajah ulama-ulama ini, belum masih disembah. Datang generasi berikutnya, orang bertambah jauh dari agama, para ulama-ulama sudah mati. Disitulah iblis mempunyai peran besar untuk menyelewengkan akidah manusia saat itu. Ya, mereka dirayu agar menyembah berhala, dan terjadilah penyembahan berhala, kesyirikan pertama kali dalam sejarah manusia, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam.
siang dan malam 950 tahun dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya tidak mau mendengar. Sedikit yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam sampai mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah kita ambil pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran ini, hadirin sekalian. Jangan sampai umat ini meniru kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, terlalu berlebihan dalam menyikapi para ulama, ya, sampai kemudian melukisnya, membuat patung, akhirnya disembah. Nah, di sini juga pelajaran penting bagi kita. Tipuan dan bujuk rayu iblis ini tidak langsung, sedikit demi sedikit, khutwah ba'dal khutwah, ya, selangkah demi selangkah, terus tidak putus asa merayu, membujuk manusia agar menyimpang dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Bertahun-tahun walaupun memerlukan waktu, sedikit demi sedikit, walaupun generasi ini sudah selesai, ganti generasi berikutnya, dia tidak pernah putus asa. Iblis dan tentara-tentaranya ini dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, ya, mereka menyesatkan kita. Maka kita perlu membaca kisah-kisah orang terdahulu agar kita mendapatkan pelajaran, ya, yaitu kita membaca bagaimana mereka selamat dan masuk surga, dan juga kita bisa membaca bagaimana mereka binasa kemudian masuk neraka. Ini Allah ceritakan, ya, cerita-cerita dalam Al-Quran ini, hadirin sekalian, bukanlah cerita fiktif, ya, cerita yang terjadi pada anak-anak manusia, cucu daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, mereka menyimpang, ya, mereka kemudian juga sebagian mereka ada yang mengikuti para nabi-nabi mereka, kemudian mereka selamat. Ya, ini pelajaran penting bagi kita. Makanya dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau membuka dengan keterangan-keterangan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam hidup bersama kaumnya yang masih tersisa. Mereka bertauhid sampai kemudian mereka mati. Ya, hidup lagi generasi lupa lagi tentang agama Allah, lupa tentang masalah tauhid. Ya, kemudian mereka berbuat syirik lagi. Mereka adalah kaum Ad, ya, kaum Ad di daerah Yaman sana, daerah Hadramaut. Ya, mereka mempunyai tubuh yang besar, tidak ada orang seperti mereka, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diberikan keahlian dalam membangun, tapi kemudian mereka berbuat syirik, sehingga diutuslah kepada mereka seorang nabi, namanya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud berdakwah siang dan malam, tapi mereka tidak mau mendengar kecuali sedikit dari mereka yang mendengar, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud dan pengikutnya diselamatkan, hidup menyembah Allah bertauhid sampai mereka mati. Muncul lagi kaum, ya, mereka lupa lagi untuk beribadah kepada Allah, berbuat syirik, berbuat kufur, yaitu kaum Samud. Ya, mereka hidup di daerah wilayah Saudi Arabia, sebagai masuk wilayah Yordania, disebut dengan Al-Hijr atau sekarang dengan istilah Madain Saleh. Ya, mereka berbuat kufur. Diutus kepada mereka seorang nabi, namanya Nabi Saleh. Nabi Saleh berdakwah mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau. Sebagian kecil yang mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihissalam, sehingga mereka juga diazab oleh Allah. Berbagai macam Allah Subhanahu wa taala timpahkan azab kepada pengikut nabi-nabi, dari mulai banjir bandang, angin, ya, puting beliung yang mengangkat badan mereka sampai ke langit, kemudian dibanting sampai tidak ada kepala, ya, dari tubuh mereka, lepas kepala mereka. Ada juga dengan teriakan-teriakan sebagaimana kaum Samud, gempa dan yang lainnya. Ya, begitu juga Nabi Syuaib, ya, di daerah Madian.
seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Syuaib. Ya, tapi begitulah kebanyakan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dihukum sama Allah. Begitu juga kaumnya Nabi Musa, ya, Bani Israel, dan juga Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang lahir di Babil di Irak sana. Ya, di Irak, kemudian hijrah ke Syam, ke Palestina tepatnya bersama istrinya Hajar. Ya, dia orang yang beriman dan juga istrinya Sarah, yang sebelum Hajar yaitu Sarah beriman, dan juga keponakannya namanya Nabi Lut juga beriman. Kebanyakan manusia berbuat kufur. Nabi Ibrahim berdakwah. Ya, ada sebagian kecil yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, sebagian kecil tidak mengikuti. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Mesir bersama Sarah. Itu ada peristiwa Raja Mesir Fir'aun saat itu, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahu bahwa akan masuk seorang wanita cantik di negeri ini. Maka dia menyuruh pasukannya agar membawa wanita cantik itu ke hadapan raja. Kalau dia punya suami, habisi suaminya. Ya. Nah, di situ Nabi Ibrahim punya firasat buruk. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, dan ini merupakan taktik, ini tauriyah untuk menyelamatkan dirinya. Ya Sarah, di Mesir tidak ada orang yang mukmin, orang yang beriman kecuali kita berdua. Maka kalau saya ditanya ataupun kamu ditanya, katakan saya adalah saudaramu, atau saya katakan kepada saudaraku. Jangan katakan kita suami istri. Nah, ketika ditanya oleh pasukan raja, Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku, Sarah saudaraku, ini saudara dalam iman, saudara sama apa? Islam. Ini dibolehkan. Akhirnya Sarah dibawa, Nabi Ibrahim dilepas. Ya, raja ingin memiliki Sarah, memiliki tubuhnya Sarah ini, tapi Sarah berdoa kepada Allah. Yang intinya doa itu berbunyi, ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku beriman kepada Rasulmu, ini suamiku Ibrahim. Aku tidak pernah merusak kehormatanku kecuali kepada suamiku. Maka tolonglah aku dari orang kafir. Ya, ketika mau menjamah, tangannya mau memegang Sarah, raja ini kaku. Ya. Kemudian raja ini minta agar dilepaskan. Sarah berdoa lagi, dilepaskan. Mau menjamah lagi, kaku lagi. Disitulah raja Mesir ini kemudian mengatakan kepada pasukannya, wahai pasukan, keluarkan wanita ini, karena kalian tidak membawa seorang wanita, tapi kalian membawa setan. Yang membawa apa? Setan. Disitulah Nabi Ibrahim dan Sarah diberikan seorang budak. Ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan dia adalah anak daripada Fir'aun, putri Fir'aun, namanya Hajar. Akhirnya Hajar kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim bersama Sarah lama tidak punya anak, dan lahirlah Ismail dari Hajar. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pergi ke Mekah, hadirin sekalian, bersama Hajar dan juga anaknya Ismail. Dalam beberapa riwayat, Ibrahim dan Sarah pernah cekcok karena cemburu. Ya, Sarah cemburu dengan adanya Hajar. Tapi sebagian ahli hadis mengatakan ini bukanlah sifat istri Nabi. Ya, sifat cemburu ini sebetulnya dibuat-buat cerita yang tidak sahih riwayatnya. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar dan anaknya masih kecil Ismail pergi ke Mekah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh pergi. Pada Mekah saat tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Ya, hanya membawa bekal sedikit minuman di khirba, tempat minuman saat itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang keberangkatan ini, sebagian para ulama mengatakan Nabi Ibrahim berangkat dengan menaiki buraq. Ya, karena buraq itu adalah kendaraannya para nabi dulu, tidak hanya Nabi Muhammad SAW ketika waktu Isra dan Mi'raj. Ya, tapi Nabi Ibrahim juga menaiki buraq sampai ke Mekah. Mekah wadin ghairu dzara'in, lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada buah.
Disitulah Nabi Ibrahim menaruh keluarganya, anak istrinya. Tapi tidak lama kemudian Nabi Ibrahim berjalan cepat, ya, meninggalkan Hajar dan anaknya. Kemudian Hajar kaget dan menyusul Nabi Ibrahim. Mau kemana kamu ya Ibrahim? Engkau tinggalkan kita? Nabi Ibrahim tidak menoleh, terus dia berjalan. Sampai kemudian Hajar mengatakan, Allah amuruka bihadza, Allah yang perintahkan kamu ya Ibrahim untuk meninggalkan kami. Nah, iya, Allah yang perintahkan aku. Idzan la yudhi'una Allah. Kalau begitu, kata Hajar, Allah tidak menyia-nyiakan kita. Selama Allah yang perintahkan kamu, dengan tawakal yang kuat dan iman yang gigih yang ada pada diri Hajar, dia menerima hal ini. Maka tinggallah Hajar dengan anaknya Ismail, disusui anaknya setiap kali haus sampai susunya habis, perbekalan juga habis. Disitulah mulai bingung dan kasihan Hajar kepada putranya Ismail yang masih bayi. Dia berusaha berjalan ke sana, berjalan ke sini, menaiki bukit Safa, ya, kemudian turun lagi menuju bukit Marwah sambil dicincing bajunya ini. Barangkali ada bantuan. Kemudian sekali-sekali dia melihat anaknya, ternyata anaknya masih hidup, ya, tapi sudah kehausan. Berangkat lagi menuju bukit Safa, melihat barangkali ada orang, ya, ternyata tidak ada. Ya, perjalanan Hajar dari Safa ke Marwah 7 kali putaran inilah kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu daripada manasik, ya, manasik haji maupun manasik umrah yang disebut dengan sa'i. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rezeki dengan munculnya air Zam-Zam. Ya, malaikat Jibril disuruh untuk memasukkan satu sayapnya ke bumi dan muncullah air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam inilah yang kemudian menjadi daya tarik dari para musafirin dari Yaman, dari orang-orang Jurhum untuk datang ke Mekah. Ya, disitulah Nabi Ismail minum sampai kenyang, dan ada burung, ya, orang-orang musafir, orang Yaman yang di sekitar Mekah melihat, kata mereka, ini ada burung, tidak mungkin ada burung kecuali ada air. Mereka mengirimkan budaknya, ternyata ada air, ada wanita dan ada anaknya. Disitulah mereka datang dan kemudian mereka minta izin untuk mengambil air dari air Zam-Zam itu kepada Hajar Arisa. Tapi kemudian Hajar mengatakan, kalian semua boleh mengambil air, tapi tidak boleh menguasai. Ya, tidak boleh memilikinya. Ada syarat. Akhirnya mereka mematuhi syarat ini. Tinggallah mereka di situ bersama Nabi Ismail dan Hajar ibu Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sudah di Palestina, lama tidak menjumpai istri dan anaknya. Ya, Nabi Ibrahim berada di Palestina bersama istrinya Sarah, dan di usia yang senja itulah kemudian Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Sarah. Anaknya bernama Ishak. Ishak ini menurunkan Bani Israel dan bangsa Rom. Ya, Ishak memiliki anak Yakub. Ya, Yakub memiliki anak di antaranya adalah Aish ini menurunkan bangsa Romawi. Hadirin sekalian. Sedangkan Ismail tidak menurunkan nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan dari Bani Israel nabi banyak, para rasul banyak. Ya, dari Nabi Ismail hanya menurunkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan nabi dari bangsa Arab. Ya, awalnya Nabi Ismail tidak bisa bahasa Arab. Ya, ketika Nabi Ismail tumbuh menjadi remaja, disitulah orang-orang Jurhum dari Yaman, ya, ulama-ulama mereka ahli bahasa Arab mengajarkan bahasa Arab kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang ganteng, ya, dan sehat, sehingga disukai oleh orang-orang Jurhum. Diajar Nabi Ismail bahasa Arab,
Dia sangat cerdas sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, Nabi Ismail pandai berbahasa Arab. Ya, pandai berbahasa Arab, sehingga dia kemudian menjadi mustarab, menjadi Arab. Ya. Kemudian dari Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan sampai Adnan, dan Adnan menurunkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi disebut dengan Nabi Arabi. Ada 4 Nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, ya, Nabi Shu'aib, dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, itulah kisah. Ya, ketika Nabi Ismail hidup di Mekah menjadi remaja dan menikah dengan satu wanita daripada wanita Syurhum, ibunya Nabi Ismail meninggal dunia, wafat di situ di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim ingat keluarganya, dia pamitan, ya, dan ingin mengunjungi anaknya dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua saat itu, datang ke Mekah, tidak mendapatkan Ismail, mendapatkan istrinya. Dia bertanya kepada istrinya, wahai fulana, mana suamimu? Suamiku lagi berburu. Ya, bagaimana kehidupanmu? Kehidupan seperti ini, kekurangan, serba payah, gitu. Maka Nabi Ibrahim berpesan, kirim salam kepada suamimu dariku, dan suruh dia untuk mengganti palang pintu rumahnya. Kemudian pergi lagi menuju Palestina. Ya. Dan Nabi Ismail datang. Dia merasa ada sesuatu. Dia bertanya, apakah ada orang datang ke sini? Iya. Ya, tadi orang tua datang ke sini dan menanyakan kamu, dan dia kirim salam sama kamu. Dia bertanya tentang kita. Saya jelaskan kita lagi susah, kita begini kehidupannya. Terus dia pesan apa? Dia juga berpesan agar kamu mengganti palang pintu ini. Maka Ismail faham betul bahasa daripada ayahnya. Wahai istriku, sesungguhnya itu adalah ayah, ya, Ibrahim, dan dia menyuruh aku untuk menceraikan kamu. Maka sekarang pulanglah kamu menuju orang tua. Ya, kemudian bercerailah Nabi Ismail, dan Nabi Ismail kemudian menikah lagi dengan wanita dari Jurhum. Ya, suatu hari datang Nabi Ibrahim lagi mengunjungi anaknya. Lama tidak mengunjungi, datang lagi mengunjungi ke Mekah dan mendapatkan istrinya. Ya, ditanya, mana suamiku lagi berburu. Bagaimana kehidupan kamu? Kehidupan kami alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah, baik kehidupanku bersama suamiku. Dia bilang, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Nabi Ismail, tolong sampaikan salamku padanya kalau dia datang, dan perintahkan suamimu untuk menguatkan palang pintu ini. Ya. Maka datang Ismail, sedangkan ayahnya sudah pergi. Diberitahu oleh istrinya, tadi ada seorang sudah tua, ya, pakai tongkat datang dan menanyakan kita. Saya jawab, kita alhamdulillah hidup kita begini baik sebagainya, dan dia kirim salam sama kamu. Kemudian dia berpesan agar kamu memperkokoh, menguatkan palang pintu. Maka Nabi Ismail mengatakan, itu ayah. Aku disuruh untuk terus, ya, menjaga kamu, terus menjadi suami kamu. Nah, itulah yang terjadi, hadirin sekalian. Sampai suatu hari juga Nabi Ibrahim datang kepada Ismail dan bertemu dengan anaknya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, bantulah aku untuk membangun rumah Allah. Dan dikasih isyarat oleh Allah, yaitu di tempat yang lebih tinggi, yang paling tinggi cikal bakal rumah Allah, Ka'bah sekarang. Maka Nabi Ismail membantu, ya, ayahnya untuk membangun rumah Allah. Setelah selesai, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah usahaku ini, ya, membangun rumahmu ini. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita agar kita ini, Bapak Ibu, kalau sudah beramal soleh, berdoa agar diterima amal soleh kita ini. Jangan kita ini sombong dengan amal soleh kita, ya, merasa
merasa benar, tidak introspeksi. Karena berapa banyak orang banyak beribadah tapi ibadahnya nggak diterima, ya, karena tidak ikhlas. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita ada 3 orang nanti pada hari kiamat, yang dimana 3 orang ini beramal amalan yang besar. Yang satu mengajarkan Quran, mengajarkan agama, ya. Yang kedua orang yang suka bersedekah, dermawan, ya. Yang ketiga orang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3-tiganya diseret oleh Allah ke neraka. Kenapa? Karena ketika mereka beramal tidak ikhlas. Yang satu ingin dipuji dan sudah mendapatkan pujian dari manusia bahwa dia adalah guru, tuan guru, ya, sering sekali tuan guru atau qari Quran, sudah mendapatkan pujian, tapi bukan karena Allah. Ya, yang satu ingin dipuji sebagai seorang dermawan, orang yang baik, ya, sudah mendapatkan pujian itu dari manusia. Yang satunya lagi ingin dijuluki sebagai pahlawan, pemberani, dan sudah mendapatkan julukan ini. Walhasil laisa lillah. Amalnya bukan karena apa? Allah Subhanahu wa taala, riya'an wa sum'atan, tidak diterima oleh Allah. Ya, makanya kita jangan merasa pasti diterima, tapi kita disuruh introspeksi dan banyak berdoa agar amalan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Tapi juga jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Itulah Nabi Ibrahim hidup bersama anaknya, ya, sampai kemudian meninggal dunia. Jadi di Mekah ini pengaruh ajaran Nabi Ibrahim sangat kuat sekali. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, keturunannya Nabi Ismail. Sampai suatu hari terjadilah apa yang terjadi. Ya, ada seorang bangsa Arab, ya, dari suku Khuza'ah, namanya Amr bin Luhai. Dia adalah seorang raja. Awalnya dia orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang kaya raya. Ya, sampai kemudian diangkat raja oleh masyarakat Mekah. Awalnya yang menguasai Mekah itu suku Jurhum. Ribuan tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun lebih, ya, suku Jurhum ini menguasai Mekah. Tapi akhlak mereka itu jelek. Mereka sombong dan berbuat semena-mena sama bangsa Arab dan sekitarnya. Akhirnya mereka bersepakat, suku-suku bangsa Arab ini, untuk memerangi Jurhum. Dan lambat laun suku Jurhum kekuatannya lemah, dan akhirnya mereka dikalahkan dan diusir mereka ini sampai pulang ke Yaman. Mereka menyesal. Ya, mulai saat itu setiap suku-suku Arab yang mempunyai suatu keputusan tidak boleh berbuat zalim di tanah Allah, di tanah haram. Ya, tidak boleh berbuat zalim, siapapun tidak boleh berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim akan diusir. Ya, disitulah keyakinan yang baik ada pada masyarakat Arab saat itu. Ya, muncullah Raja Amr bin Luhai, diangkat sebagai raja. Ya, kemudian masyarakat Arab saat itu tidak tahu kalau orang ini sebetulnya hatinya tidak baik, Amr bin Luhai. Ya, tapi mereka menganggap ini orang baik. Ketika dia pergi ke Syam, melihat orang Syam menyembah berhala. Ya, Amr bin Luhai punya keyakinan orang Syam lebih baik karena mereka ahli kitab. Ahli apa? Ahli kitab, tapi tertipu dia. Ya, tertipu. Ternyata orang ahli kitab banyak yang menyimpang sampai kemudian menyembah berhala. Ketika menyembah berhala dilihat oleh Amr bin Luhai, dan Amr bin Luhai merasa senang, merasa bangga dengan perbuatan mereka ini. Ya, sehingga dia punya cita-cita, punya keinginan seandainya bangsa Arab melakukan apa yang mereka lakukan. Sehingga Amr bin Luhai ini kemudian dikasih hadiah patung besar namanya Hubal. Dibawa ke Mekah dan dimasukkan ke dalam Ka'bah. Orang Arab waktu itu sangat heran, rakyatnya, apa ini? Ini adalah Tuhan kalian. Katanya siapa? Amr bin Luhai. Tuhan? Ya, bukan Tuhan kita Allah, enggak, ini Tuhan kalian. Ya, karena dia seorang raja, namanya rakyat ikut saja sama rajanya. Sehingga kemudian mereka menyembah Hubal ini. Hadirin, itulah yang terjadi.
Akhirnya pindahlah keyakinan bangsa Arab dari keyakinan tauhid menjadi keyakinan apa? Syirik. Ini awal sejarah. Dari mana kisah Amr bin Luhai ini? Diceritakan oleh Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Ya, ketika Isra wal Mi'raj Nabi diberikan izin oleh Allah untuk melihat bagaimana neraka. Dan ini juga menunjukkan bahwa neraka makhluk Allah itu sudah tercipta sekarang ini. Sudah ada. Ya. Bahkan Nabi pernah melihatnya. Nah, ketika melihat neraka, Nabi melihat beberapa orang yang diazab, termasuk adalah Amr bin Luhai. Dengan kehendak Allah, ada penghuni neraka sebelum hari kiamat. Itu kehendak Allah. Ya, tidak harus mengatakan membuat doktrin orang yang masuk neraka itu berarti dia harus mengalami hisab dulu. Tidak mungkin tidak mengalami apa? Hisab. Ya, tapi kalau Allah berkehendak, ya, bukankah Rasul melihat sendiri bagaimana Amr bin Luhai ini diazab oleh Allah habis-habisan. Hadirin sekalian, sampai perutnya terburai keluar, dia mengalami kesakitan menjerit. Ya, sampai Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia? Setelah Nabi menceritakan al-ihwal, sejarah siapa Amr bin Luhai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Dia diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Dan tidak ada yang bisa mengazab manusia dengan azab yang sangat pedih kecuali Allah. Ya, wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya, kalau ada orang yang berbuat kejam di dunia ini, penguasa atau sipir atau tentara, polisi yang menyiksa manusia ya dengan berbagai siksaan, seni siksaan, tidak akan bisa menyaingi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat banyak kezaliman di dunia, dia akan banyak mendapatkan siksaan yang luar biasa di akhirat. Ya, misalnya ada ulama-ulama yang disiksa di Suriah, di Aljazair, sampai ada seorang seorang dai disiksa, ya, kemudian dikasih air terus di mulutnya itu sampai mati. Perutnya terus menggelembung karena air, dipaksa dibuka kemudian dimasukkan air sampai mati. Macam-macam siksaan. Ada yang diikat kedua kakinya dan juga tangannya, dibiarkan tidak dikasih makan sampai habis badannya mati dalam beberapa bulan atau beberapa minggu. Ya, bermacam-macam siksaan. Tapi itu siksaan di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan siksaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu ketika Allah menyiksa, tidak ada bandingan. Begitu dahsyat siksaan Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang berbuat zalim di akhirat nanti. Wa la yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada yang membelenggu dengan belenggu yang luar biasa saat itu kecuali belengguan Allah. Ketika mengikat hamba-hambanya yang berbuat zalim, yang kufur di neraka, tidak ada yang seberat Allah dalam mengikat. Allah mengikat hamba-hambanya di neraka untuk diazab dengan belenggu-belenggu yang besar, ya, yang panas, yang luar biasa, yang manusia tidak mungkin lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dialami oleh Amr bin Luhai. Awwalun nas man ghayyara dinul Arab. Pertama kali manusia yang merubah keyakinan bangsa Arab dari keyakinan tauhid menuju keyakinan syirik. Walaupun manusia saat itu masih meyakini tentang beberapa ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, seperti haji. Mereka haji, tapi sudah berubah ala jahiliyah. Haji tapi tawafnya telanjang. Ya, bahkan ada yang sampai menyembah farj perempuan, menyembah kemaluannya perempuan. Ya, kemudian mereka juga menaruh patung besar, Latta, ya, ada juga Manata, Uzza di Taif, di perbatasan Jeddah, Madinah, patung-patung besar. Kemudian patung-patung lagi juga banyak di sekitar Mekah. Ketika Fathu Mekah, Nabi menghitung sekitar Ka'bah itu ada 360 patung, dan semuanya disuruh menghancurkan. Dan syariat Nabi,
kebiasaan para nabi hadirin sekalian adalah menghancurkan patung. Kebiasaan para nabi dan para rasul bukan membangun apa? Patung. Ya, syariat mereka adalah menghancurkan apa? Patung. Dan semua ini terjadi sebelum Nabi lahir. Ya, sebelum Nabi apa? Lahir, dan juga ada kejadian yang besar juga sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abroha bin Sabah ya, dari Habasyah. Dari apa? Habasyah. Dikirim oleh Raja Habasyah untuk menjadi gubernur di Yaman. Yaman waktu itu wilayah kekuasaan Habasyah, Ethiopia, bukan sebagai negara tapi sebagai wilayah kekuasaan. Sedangkan Abroha sebagai gubernur di Yaman. Rajanya siapa? Di Ethiopia, Habasyah, Raja Najasyi. Ya. Kemudian dia membuat gereja besar namanya Qulais di Sana'a di Yaman. Dan dia kirim surat sama Raja Najasyi. Oh, ini gereja diperuntukkan untuk sang raja. Dan dia akan membalikkan keyakinan bangsa Arab yang tiap tahun mereka haji ke Mekah, tawaf di Ka'bah, maka dia ingin orang Arab berubah keyakinannya, masuk Kristen, Nasara, ya, ahli kitab, kemudian masuk ke gerejanya apa? Abroha. Ya, dan dia kirim surat menunjukkan tidak ada gereja yang paling megah kecuali gereja yang dia bangun di Yaman. Hal ini terdengar oleh salah satu suku Arab di Yaman. Maka seorang di antara mereka malamnya itu, hadirin sekalian, membuang kotoran tinja di gereja. Ya, maka dia marah untuk Abroha dan dia kirim surat minta bantuan agar dikirim pasukan bergajah. Gajah juga termasuk, disuruh datangkan ke Yaman. Yaman bangsa Arab tidak mengenal gajah. Bangsa Arab mengenalnya apa? Onta, tidak mengenal gajah. Gajah itu dikenal oleh masyarakat Afrika dan juga India. Gajah ya, jalannya tidak seperti sekencang apa kuda, ya kan? Tapi badannya besar. Maka datang pasukan bergajah banyak sekali dari dari Habasyah ke Yaman, termasuk gajah milik Raja Najasyi, namanya Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Begitu juga dinukil oleh banyak ahli sejarah. Bukan berarti nama Mahmud itu enggak bagus ya. Nama gajahnya siapa? Abroha. Ya. Nah, disitulah kemudian mereka bersiap-siap ingin menghancurkan Ka'bah. Bukan menyerang Arab, ya orang Arab, tapi menghancurkan Ka'bah saja. Bahkan dia kirim surat kepada pemimpin Arab. Ya, kalian minggir semuanya, kita hanya menghancurkan Ka'bah. Itu niat daripada Abroha. Tapi dihadang oleh beberapa suku Arab di jalanan. Tapi Abroha berhasil menguasai mereka. Sebagian diampuni. Bahkan sebagian tokoh Arab dan juga orang Taif namanya Abu Rigal ingin menunjuk jalan menuju Mekah, tapi kemudian ditenggelamkan oleh padang pasir Abu Rigal. Tapi sebagian mereka juga menuju di jalan ke Mekah sampai tiba di di Mina, di pegunungan atau lembah namanya Wadi Muhassir. Di Sulai berhenti Abroha. Abroha menyuruh pasukannya untuk merampas ternak dan barang-barang milik orang Arab, termasuk diantaranya adalah 200 ekor onta milik kakeknya Nabi, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seorang waktu itu pemimpin Arab berperawakan besar, ganteng, ya. Sehingga Abu Thalib ini mengatakan kepada masyarakatnya, pemimpin Arab saat kita tidak mempunyai kekuatan. Abroha seperti itu kekuatannya besar sekali. Ya, terserah sudah. Ya, kalian menghindar saja. Kita lihat apa yang terjadi. Dan ini adalah rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mereka, hadirin sekalian, mereka ini sebetulnya mempunyai tauhid rububiyah. Ya, mempunyai tauhid apa? Rububiyah. Mereka masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam ini, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Tetapi mereka syirik dalam hal tauhid apa? Uluhiyah. Cara beribadahnya mereka salah, tidak langsung kepada Allah, tetapi mereka mereka lakukan
dengan cara tawassul melalui patung-patung itu. Mereka berharap patung-patung itu bisa menyampaikan kepada Allah keluhan hajat mereka. Ini tawassul syirik yang tidak boleh. Ada yang tawassul yang dibolehkan. Ini tawassul yang syirik. Dan Latta Manata ini adalah nama ulama itu. Nama ulama ini. Ya, mereka mati kemudian dirupakan patung seperti wajah mereka. Nah, ini bahayanya melampaui batas kepada para ulama. Kita menghormati ulama, ya, tapi mereka manusia yang bukan maksum. Ya. Tapi kita tidak boleh melakukan seperti kaumnya Nabi Nuh, melukis mereka kemudian membuat patung dengan gambar mereka, karena ini adalah wasilah menuju syirik. Ya, setan akan bangga dengan perbuatan manusia seperti ini, bikin patung, apalagi patung itu adalah dirupakan seorang tokoh. Ini sangat berbahaya. Ya, tidak langsung orang itu berbuat syirik, tapi suatu hari akan dijadikan suatu hal yang besar patung oleh orang-orang yang bodoh di kemudian hari. Ini terjadi ya, sebanyak zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi sebelum Nabi Muhammad lahir, bangsa Arab menyembah patung. Ya, dan itulah yang terjadi. Kemudian Abdul Muttalib ini mendatangi Abraha. Ya, Abraha kecil, hitam, Abraha, orang Afrika. Ya, bukan orang Yaman asli dia. Kemudian melihat kakaknya Nabi Abdul Muttalib ini tokoh Arab, langsung dia turun dari tempat duduk, ya, dan menghormati Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, ya Abraha, kembalikan 200 ekor unta ini, itu milikku. Maka Abraha langsung tertawa. Dia mengatakan, wallahi ya Abdul Muttalib, awalnya aku sangat kagum sama kamu, ya, sehingga aku turun dari kursiku menyambut kamu di tanah ini. Tapi setelah apa yang kamu ucapkan, saya menganggap kamu itu orang yang hina. Tahu kamu kenapa aku datang ke sini? Aku ingin menghancurkan rumah Tuhanmu, lambang kemuliaan, ya, lambang agamamu, Ka'bah itu. Kok kamu datang ke sini ngurusi 200 ekor unta? Ya. Katanya Abdul Muttalib, 200 ekor unta itu milikku, sedangkan rumah itu, Ka'bah itu, ada yang milikinya Allah yahmi, Allah yang melindungi, bukan urusan itu kembalikan 200 ekor unta. Dikembalikan oleh Abraha 200 ekor unta itu. Kemudian Abdul Muttalib pergi ke Mekah, mengumpulkan masyarakatnya. Wahai masyarakat Mekah, kalaupun kalian mau menyerang dia, kalian akan kalah, tidak punya kekuatan. Biarkan ini rumah Allah, ya, biarkan dia. Kemudian kita pergi ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, kita lihat apa yang terjadi. Maka mereka pergi. Abdul Muttalib memegang pintu Ka'bah dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka pasukan salib ingin menghancurkan rumah, tunjukkan kekuatan. Bayangkan, ini tauhidnya siapa ini? Abdul Muttalib sebelum Rasulullah lahir. Dia berdoa kepada Allah. Apakah dia musyrik? Tidak. Dia musyrik ini. Tapi tauhid rububiyahnya luar biasa. Dia minta kepada Allah. Ya, luar biasa sekali. Kakeknya Nabi minta kepada Allah, hancurkan ini, mereka ini, orang-orang pasukan salib ini, ya Allah. Itu Abdul Muttalib. Hadirin sekalian. Kemudian dia keluar. Sedangkan Mahmud dibisiki sama orang Arab itu yang ditawan. Ya Mahmud, kalau kamu ke Mekah, jangan sampai kamu ke Mekah. Di sana ada rumah Allah, tanah haram. Mahmud langsung berbalik, lari kemana? Menuju Yaman. Ontanya siapa ini? Ontanya Abraha. Onta-onta yang lain juga bukan onta apa? Gajah. Gajah yang lain juga apa? Lari ke Yaman. Setiap diajak ke Mekah, mendrum, tidak mau. Dipukul-pukul tidak mau. Tapi ke arah yang lain berjalan. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Abraha memaksakan kehendak. Maka turunlah burung ababil. Hadirin, tidak sampai masuk Mekah, mereka dihabisi oleh burung ababil yang membawa batu, ya, 3 batu ditaruh di kaki kiri kanan dan paruhnya.
dan setiap batu ini punya anak. Tentunya tidak semuanya mati. Ada orang-orang yang melarikan diri, termasuk di antaranya adalah Abroha. Abroha tidak mati, tapi dia kena 1-2 batu. Sengaja sama Allah Ta'ala dia terluka parah sampai ke Son'ah berhasil. Tapi sampai di Son'ah hancur dia, hitam, dadanya terbelah, ya mati. Ini hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih selamatkan Abroha hingga sampai Son'ah, sampai Yaman, agar orang Yaman tahu inilah akibat orang yang mau menyerang rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini keutamaan bangsa Quraisy. Tidak ada intervensi manusia, murni dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, karena tidak lama lagi akan lahir seorang Nabi akhir zaman, seorang Rasul dan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan bangsa Quraisy dari serbuan tentara Abroha. Begitu Allah selamatkan rumahnya. Hadirin sekalian, ya, tanda kekuasaan Allah. Allah ingin mengamankan semuanya, karena akan lahir seorang Nabi yang luar biasa sekali. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah muallif pengarang buku ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, meringkas keterangannya sebelum masuk ke nasab Nabi Muhammad, sebelum masuk ke biografi Nabi Muhammad SAW. Dia ingin menyadarkan kita begitu pentingnya belajar tentang kisah-kisah orang terdahulu, sampai dia menukil seorang ulama yang berkata, al-qasas jundun min junudillah. Yani kisah itu dalam Al-Quran ini termasuk bagian dari tentara-tentara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ikutilah, carilah kisah ini, bacalah kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran ini. Anda akan menemukan banyak sekali pelajaran yang tidak bisa diingkari oleh orang-orang bodoh, diingkari orang-orang yang jahat, akan semua terpampang. Inilah akibat daripada orang-orang yang berbuat syirik, berbuat zalim. Hadirin sekalian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini merupakan